welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Oke, kali ini aku akan melanjutkan materi yang kemarin ya, mengenai akuntansi perusahaan jasa. Nah, kalau di minggu kemarin aku udah ngasih tentang definisinya, kemudian karakteristiknya, dan sampai siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, karena di siklus akuntansi perusahaan jasa itu yang paling pertama adalah tentang bukti transaksi, maka untuk video ini aku akan menjelaskan lebih detail apa itu bukti transaksi dan apa saja contohnya ya. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang bukti transaksi. Nah, kita lihat ya. Di minggu kemarin aku udah menjelaskan sama kalian tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa itu dimulai dari bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, dan seterusnya. Di video ini aku akan fokus dulu ke bukti transaksi ya. Kita lihat, bukti transaksi itu apa sih? Bukti transaksi adalah suatu bukti tertulis atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Jadi bukti tertulis atas sebuah transaksi ya. Nah, bukti transaksi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern ya. Kalau bukti transaksi intern itu adalah bukti transaksi yang berasal dan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Jadi ruang lingkupnya di dalam perusahaan. Kalau bukti transaksi ekstern itu adalah bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Artinya cakupannya dia lebih luas, melibatkan pihak luar perusahaan. Kita langsung saja ke contoh bukti transaksi intern. Nah, kita langsung ke contoh bukti transaksi intern. Salah satu contoh bukti transaksi intern adalah bukti memorial. Apa sih bukti memorial? Nah, bukti memorial adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pemimpin perusahaan untuk bagian-bagian lain di perusahaan tersebut yang berisi perintah pencatatan suatu kejadian. Jadi yang buatnya itu pimpinan untuk bagian-bagian lain yang ada di perusahaan itu ya. Kayak gimana sih bentuknya? Ini ada contohnya. Ini contoh dari bukti memorial. Di sini dicontohkan PT-nya itu PT Wijaya, ada alamat dan juga tanggalnya. Nih, kita lihat di sini ya, dari kepala HRD, artinya pimpinan HRD ya, kepada bagian keuangan. Perihal apa sih memo ini? Nah, di sini isinya gaji karyawan 10 juta rupiah akan dibayar tanggal 2 Agustus 2020. Ini adalah isi dari memo tersebut ya. Bukti memorial ini termasuk ke bukti transaksi intern, artinya yang berlaku di dalam perusahaan. Yang berikutnya, aku akan kasih contoh kalian tentang bukti transaksi ekstern. Ini akan lebih banyak karena bukti transaksi ekstern itu melibatkan pihak luar perusahaan ya. Contoh yang pertama adalah kwitansi. Kalian tahu kwitansi? Yakinlah pasti kalian pernah lihat dong yang namanya kwitansi. Kwitansi itu apa sih? Nah, untuk definisinya, kwitansi adalah tanda bukti terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang. Betul kan? Yang nerima uang yang tanda tangan. Nah, buat kalian yang masih ragu bentuk kwitansi itu seperti apa, ini aku punya contohnya. Nah, ini adalah contoh dari kwitansi. Sering banget lihat kan? Yang selanjutnya, contoh dari bukti transaksi ekstern adalah nota kontan. Nota kontan adalah tanda bukti pembelian secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Pembelian secara tunai ya, yang digarisbawahi adalah pembelian secara tunai, makanya disebut nota kontan. Dibuat minimal 2 rangkap lembar asli untuk pembeli dan tembusannya disimpan untuk penjual sebagai bukti transaksi perusahaan tersebut ya. Gini, kalian pernah dong ke minimarket, misalkan beli apa gitu sesuatu ya, terus nanti kalian akan dikasih struk pembayarannya.
Nah, struk pembayaran itu salah satu bentuk dari nota kontan, di mana mereka akan ngeprint struk tersebut 2 lembar. Yang pertama buat kalian sebagai pembeli, dan yang satunya mereka arsipkan sebagai bukti transaksi perusahaan. Bentuknya kayak gimana sih? Banyak banget sih sebenarnya bentuknya, cuman di sini aku contohkannya seperti ini ya. Nota kontan ada nomor, banyaknya barang, nama barang, harga, dan jumlah. Itu ya, contoh nota kontan. Yang berikutnya, faktur. Apa sih faktur itu? Faktur adalah tanda bukti jual beli secara kredit yang dibuat oleh penjual. Kita bedakan ya. Kalau tadi nota kontan itu dia secara tunai, kalau faktur itu jual beli secara kredit. Contohnya kayak gimana? Nih, sini aku punya contoh faktur buat kalian. Kita lihat ya gambarnya. Di sini ada PT Umar dan juga CV Dindisland. Karena di sini judulnya faktur penjualan, artinya PT Umar menjual kepada CV Dindisland. Ingat, faktur itu adalah bukti untuk transaksi kredit. Artinya Umar jual ke Dindisland itu secara kredit. Nah, jual apa sih? Di sini ada keterangannya. Dia menjual barang, entahlah ini pakai kode ya. Barang, jumlah barangnya ada, kemudian satuannya liter, kemudian harga satuannya 25.000. Total harganya berarti 25.000 dikali 72 barang, hasilnya sekian ya. Ditotalkan dengan barang kedua juga totalnya menjadi 4 juta. 4 juta ini adalah penjualan secara kredit, karena ini bukti transaksinya berupa faktur. Selanjutnya ada cek. Cek itu adalah surat perintah dari pemegang rekening giro atau penyimpan dana kepada bank supaya mengeluarkan sejumlah uang kepada pembawa cek. Ya, dan biasanya kalau cek itu nominalnya bisa dikatakan besar ya, atau relatif besar. Nah, cek itu dikeluarkannya oleh bank tapi atas perintah orang yang punya dananya. Ya, contohnya cek itu kayak gini. Nah, ini contoh ceknya ya. Jadi kalau kalian misalkan kalian punya usaha, kemudian ada yang beli sama kalian dan jumlahnya itu nominalnya besar, kemudian mereka karena riskan takut uangnya hilang atau gimana kalau bayarnya secara tunai, maka bisa saja mereka membayarnya pakai cek. Nah, nanti mereka ngasih cek sama kalian, ceknya sama kalian dicairkan ke bank ya. Sesuai dengan definisinya, cek itu perintah dari yang tadi punya uang untuk diberikan kepada kita, ya, penerima uang. Yang selanjutnya adalah bukti kas masuk atau BKM biasa disingkatnya ya. Bukti kas masuk adalah bukti transaksi atas penerimaan uang yang nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal penerimaan kas. Kas masuk berarti ada kas masuk atau kita nerima uang. Contohnya, nih, ini ada contohnya. Diterima dari pelanggan CV Dindisland, uangnya sebesar 29 juta dan keterangannya untuk pembayaran servis mobil. Berarti di sini posisinya BKM ini untuk CV Dindisland dari pelanggannya. Jadi ada keterangan bahwa ada uang yang masuk ke perusahaan. Itu pakai buktinya bukti kas masuk. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Kira-kira apa bukti kas keluar? Kalau tadi BKM itu ada uang masuk, kalau bukti kas keluar ya berarti ada uang yang keluar. Kita lihat. Bukti transaksi atas pengeluaran kas, betul, atau pembayaran yang nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal pengeluaran kas, ya. Dari judulnya aja udah bukti kas keluar, berarti akan ada pengeluaran kas atau pembayaran. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya seperti ini. Dibayarkan kepada Telkom dan PLN. Jumlahnya 10 juta rupiah, keterangannya untuk pembayaran telepon dan listrik.
ininya bukti kas keluar. Artinya si Feeding This Line ini sudah mengeluarkan uang 10 juta untuk pembayaran telepon dan listrik. Gitu ya, paham kan? Oke, selanjutnya contoh yang berikutnya adalah nota debit. Tadi ada nota kontan, sekarang ada nota debit. Nota debit itu adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi yang sebelumnya bersifat kredit. Dikeluarkannya oleh pembeli. Kayak gimana sih? Kita lihat contohnya dulu ya. Di sini ada judulnya nota debit, kemudian ada keterangan kami telah mendebit rekening atas barang yang kami kembalikan karena rusak. Di sini barang yang dikembalikannya adalah kertas HVS sebanyak 2, harganya sekian, dan tip X sebanyak 2 juga harganya sekian. Jadi gini, nota debit itu digunakan oleh pembeli kepada penjual ketika barang yang dia beli itu tidak sesuai ataupun rusak. Untuk memudahkan kalian dalam berpikir, aku akan kasih contoh ya. Misalkan kalian menjadi pedagang baju, terus kalian misalkan beli 2 lusin baju. Kalian memesan semuanya itu warna hitam. Tapi ternyata yang datang itu 1 lusin warna hitam dan 1 lusinnya warna merah. Sedangkan pelanggan kalian tetap maunya yang warna hitam. Otomatis kalian akan mengajukan pengembalian atau disebutnya retur. Ya, yang 1 lusin tadi yang warna merah akan kalian kembalikan disertai dengan nota debitnya sebagai bentuk pengurangan atas transaksi yang terjadi. Dan itu pun kalau misalkan kalian sebelumnya beli 2 lusin baju itu secara kredit. Nah, sekarang yang berikutnya adalah nota kredit. Tadi ada nota debit, ada nota kontan, sekarang ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi yang sebelumnya bersifat kredit, dikeluarkan oleh penjual. Kalau tadi nota debit dikeluarkannya oleh pembeli. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya hampir sama dengan yang tadi, hanya beda di judulnya. Dan ini dikeluarkannya oleh penjual, ya. Di sini ada judul nota kredit, kemudian ada keterangan atas barang yang kami terima sebagai berikut. Kami telah mengkredit rekening saudara. Kita lanjutkan dari contoh yang tadi. Tadi si pembeli, kita sebut saja si A ya. Si A tadi kan udah beli 2 lusin baju. Yang 1 lusinnya dia nggak cocok, dikembalikan sama si penjual. Nah, si B sebagai penjual, dia akan menerima barang yang tadi 1 lusin itu disertai atau dengan dibuatkan nota kredit sebagai bentuk penerimaan bahwa dia telah menerima pengembalian barang dari pembeli. Gitu ya. Hubungannya antara nota debit dan nota kredit. Nota debit dibuatnya sama pembeli, nota kredit dibuatnya sama penjual. Yang selanjutnya adalah billet giro. Billet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya ada dalam billet giro. Misalkan kamu punya uang di rekening sebesar 500 juta dan kamu ingin memindahkan uang tersebut ke rekening lain, misalnya ke rekening orang tua. Nah, kamu bisa membuat billet giro, artinya surat atau perintah, artinya surat pemindah bukuan dari rekening kamu kepada bank supaya nominal yang 500 juta itu bisa dipindahkan ke rekening orang tua. Nah, contohnya billet giro itu seperti ini. Ya, dipindahkan uang sejumlah 25 juta untuk nomor rekening ini atas nama siapa. Ya, itu contoh dari billet giro. Itu tadi adalah contoh-contoh dari bukti transaksi, baik bukti transaksi intern ataupun bukti transaksi ekstern. Oke, buat kalian yang masih pengen tahu atau masih pengen melanjutkan pembelajaran tentang akuntansi perusahaan jasa, jangan lupa untuk klik like, komen,
share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Karena di materi selanjutnya aku akan melanjutkan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau sekarang tentang bukti transaksi, berarti materi berikutnya akan tentang jurnal umum. So, harus tetap nonton video aku ya. Jangan sampai kalian ketinggalan update videonya. Oke, aku pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.